Sobat Data, selamat datang kembali di acara Ngobrol Perkara Inflasi. Podcast yang selalu menghadirkan topik-topik menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Nah, di episode kali ini saya merasa sedikit lebih gugup nih karena kita kedatangan seorang narasumber yang hebat, yang luar biasa, yaitu statistisi ahli muda BPS Kota Depok. Selamat datang Ibu Hilmi. Selamat datang Ibu. Iya. Gimana Bu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Anissa? Iya, sehat juga alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah menyempatkan waktu hadir di sini untuk mengobrol bersama kami nih Bu perkara inflasi. Nah, sebelum saya masuk nih Bu ke pertanyaan untuk biar lebih semangat, kita ngopi dulu gimana Bu? Yes, bolehlah menghilangkan grogi ya. Iya, betul sekali. Mangga Bu. Siap. Terima kasih sudah disiapkan kopinya. Sama-sama Bu. Nah, kita ngobrol santai aja nih Bu. Ya. Silakan. Iya, betul. Nah, saya enaknya panggil apa nih? Mbak Anissa apa Bu Anissa? Kalau Ibu kayaknya ketuaan ya? Iya, Mbak aja ya Bu. Iya. Kalau berbicara tentang inflasi nih Bu, pasti erat kaitannya nih Bu soal konsumsi rumah tangga ya Bu. Ya, apalagi tiap hari kan kalau bisa semua kita tahu, di sini tuh tiap hari masak ya Bu. Iya, karena memang suami saya tidak mau belanja di luar ya. Iya, pasti sudah hafal nih Bu kalau harga-harga di pasar hari ini naik cabai atau ada yang turun, ada yang naik gitu mungkin ya Bu. Iya. Nah, kalau berbicara soal inflasi Kota Depok nih Bu. Ya. Gimana Bu keadaannya inflasi Kota Depok untuk bulan April Bu? Karena kondisi April 2025 ini posisi inflasi kita di 1,20%. Nah, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota di tempat yang lain ya, itu Depok di atas 1. Nah, untuk yang tertinggi se-Jawa Barat itu adalah Kota Sukabumi. Di angka mantumannya adalah 1,13%. Kemudian yang terendahnya adalah Kota Cirebon, itu 0,70% untuk mantumannya. Nah, kalau kita lihat year to date-nya, itu Januari April 2025, Depok itu 1,4. Kalau di Cirebon 1,07 dan Kota Sukabumi di atas kita 1,78. Ini kalau year to date-nya. Nah, di kita inflasi yang mantuman 1,2 ini adalah sebenarnya masih ada kaitannya dengan posisi yang subsidi listrik sudah tidak diberlakukan lagi ya. Sudah normalisasi lagi ya? Sudah normalisasi. Nah, itu salah satu efeknya kenapa kita masih 1,2%. Itu barangkali ya yang bisa kita melihat bagaimana inflasi Kota Depok yang posisi di April, masih di awal tahun ya. Kita baru menjalani 4 bulan ya. Triwulan 1 ya, Januari sampai dengan April. Iya, berarti masih tinggi juga ya Bu. 1,2. Iya. Masih tinggi. Nah, di podcast sebelumnya kan penyesuaian tarif listrik itu berdampak ya, karena kita tahu tarif itu kan ada yang prabayar, ada yang pasca bayar. Nah, ketika di Januari Februari, mungkin di podcast sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa itu dampaknya kalau yang prabayar, mereka kan kalau Januari bayarnya di Januari ya, berarti kan sudah subsidinya sudah berlaku, artinya terjadi penurunan deflasi. Kemudian di yang untuk prabayar Februari juga masih. Ketika dia Maret itu dia menjadi inflasi, padahal
karena tadi subsidinya tidak berlaku, dia kembali harganya normal. Berarti itu kan ada kenaikan tarif. Itu untuk yang prabayar. Nah, ketika pasca bayar, kan pasca bayar itu kita di Januari bayarnya di Februari ya. Nah, dia subsidi nih. Kemudian yang di Februari, subsidi yang dinikmatinya di Februari dibayarnya ke Maret. Maret itu berarti dia masih situasinya subsidi. Nah, ini masih dia dia tidak terjadi perubahan karena masih sama 50% kan diskonnya. Nah, begitu dengan April, tadinya di Maret dia harganya masih 50%, di Aprilnya harganya kembali normal. Jadi makanya itu akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itulah salah satunya juga mengapa posisi inflasi di Depok itu masih di atas 1 ya, 1,2. Iya, 1,2. Itu salah satunya yang listrik ya, selain variasi komoditas yang lainnya. Iya. Yang di bulan April ya, kondisi April. Kan sekarang ini 1 Mei ya. Jadi 2 Mei berarti kan posisi Aprilnya. Iya, memang karena tarif listrik ini sangat penting ya Bu, vital gitu, pasti akan digunakan di seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, ini apakah juga terjadi Bu di seluruh kabupaten kota di Indonesia, atau apakah hanya Depok aja sih Bu yang merasakan ini dampak tarif listrik ini? Seluruh Indonesia, karena tarif subsidi listrik itu kan berlaku nasional ya. Jadi kebijakannya itu kebijakan nasional, jadi seluruh Indonesia tentunya sama. Jadi inflasinya terjadi seluruh Indonesia, yang karena inflasi ini dihitung di 150 kabupaten kota, itu tergambarkan semua kabupaten kota yang di 150 itu inflasi. Dampaknya akan terasa di sana. Iya. Nah, tadi kan memang dibilang kalau tarif listrik ini punya andil besar gitu ya Bu terhadap inflasi. Sebenarnya andilnya itu berapa sih Bu kalau kita boleh tahu? Kalau kita hitung ya, misalnya kan 120 kan, 1,2 ya, 1,2 yang inflasi kita. Nah, 1,10% itu adalah tarif listriknya, inflasi dari listriknya. Jadi selain listrik itu dipengaruhi oleh 0,10%. Jadi listriknya sendiri itu 1,10%. Oh, 1,1. Efeknya. Sedangkan yang lainnya sisanya itu 0,10%. Oh, iya. Nah, 0,10% ini ya termasuk di situ ada karena kemarin Lebaran ya. Nah, Lebaran kan juga ada yang turun ya, ada yang naik. Angkutan mungkin tidak langsung turun ya perubahannya, walaupun ada perubahan tapi tetap ada perubahannya. Kemudian kalau kita lihat lagi emas juga sempat ya. Nah iya, itu juga bagian dari komponen yang 0,10% tadi. Tapi tetap yang terbesarnya tadi adalah tarif listriknya. Iya, yang 1,10% itu. Iya. Kalau tadi dibilang karena ada normalisasi harga listrik. Nah, berarti kalau Ibu tadi bilang dari 1,2 itu hanya 1,1 ya andilnya dari listrik. Berarti tanpa gangguan harga listrik pun kita udah inflasi juga ya Bu? Ya, kita tetap masih ada inflasinya ya, tanpa gangguan listrik. Tadi, misalnya kalau tadi tarif angkutan ya, tarif angkutan itu kan ketika 2-3 minggu ya, 2-3 minggu di mana? Nah, Idul Fitri ya, kemarin Idul Fitri kan kemarin sempat naik ya. Nah, kemudian setelah Idul Fitri tidak langsung turun kan, dia tetap harganya, kemudian dia menyesuaikan 1-2 minggu setelah Idul Fitri itu. Iya, mungkin karena ada kebijakan dari Provinsi Jawa Barat itu ya Bu, yang
terus setelah itu 2 sampai 3 minggu harganya masih dikendalikan gitu. Betul, ada standar maksimum tarif. Ada standar maksimum tarif. Kalau enggak nanti tarifnya liar ya kemana-mana. Makanya ada standar tarif itu. Apalagi kalau Lebaran, sama-sama kita tahu pasti hampir sebagian besar orang mudik ya Bu. Betul. Termasuk juga komoditas yang lain ya. Misalnya yang cabai saja itu. Ya, kalau Lebaran itu orang kebutuhan cabainya tinggi ya. Iya. Ketika permintaannya tinggi dengan stok yang tidak stoknya sesuai dengan yang ada, maka harga akan meningkat. Iya. Nah, hukum ekonomi memang. Betul, hukum ekonominya itu akan tetap berlaku ya terkait dengan harga. Nah, selain listrik nih Bu, kira-kira komoditas apa saja tuh Bu yang mempengaruhi inflasi di Kota Depok ini kemarin? Nah, kalau yang di Kota Depok, yang tahun April ya, Iya. Kondisi April itu selain listrik itu ada kalau cabai karena tadi naik, tadinya harga tinggi dia turun ya. Nah, kalau yang naik itu adalah mana ini ya? Kalau kami kan sudah ini juga Bu kemarin menanyakan ke pedagang ke ini sambil kita cari berita juga ternyata banyak juga yang memberitakan kalau harga bawang naik gitu. Kira-kira gimana Bu kalau di lapangan? Nah, betul. Kalau bawang merah nih ya, bawang merah itu andilnya untuk di mantumannya itu 0,059. Positif dia, artinya dia terjadi inflasi di sana. Kemudian Bombay, walaupun kecil tapi tetap dia pengaruhnya adalah positif. Begitu juga dengan bawang putih malah lebih besar. Bawang putih itu 0,0657. Jadi ini cukup untuk yang makanan ya. Iya betul. Untuk komoditi lain selain komoditi ya selain listrik. Kalau emas cukup banyak ini 0,21. Iya Bu, kemarin sempat naik sampai 2 juta ya Bu kalau di. Iya, karena orang berspekulasi ya. Sempat rame ketika orang lebih kepada investasinya di emas. Jadi kemarin sempat emas juga mempengaruhi inflasi di Kota Depok. Investasi emas aja juga Bu. Kalau duitnya ada boleh nggak ya? Maunya sih seperti itu ya. Kemarin sempat habis stoknya pada ini. Wah, belanja dong. Kalau gitu bisa dong kita ya Betul. Nah, kalau kita bicara lagi tentang data nih Bu, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kan ada tuh selain mantuman, year on year, kan juga ada year to date nih Bu. Kalau bisa kita lihat di tabel di monitor ini, untuk year to date-nya Kota Depok ini ada di angka 1,4 ya Bu. Ternyata year to date 1,4. Betul. Bagaimana tuh Bu tanggapan Ibu? Nah, kalau di Bank Indonesia itu kan ada standar inflasi yang aman ya. Itu 2,5%. Jadi plus minus 1 berarti 1,5 sampai 3,5. Itu kan dalam 1 tahun. 1 tahun. Kan sekarang kita sudah menjalani 4 bulan ya. Berarti 1,5 kita bagi 4 ya, itu sekitar 0,5, berarti range-nya itu harusnya 0,5 sampai 1,17. Amannya ya? Amannya, karena kan kita menjaga, kita nggak tahu nih setiap bulannya itu apakah kita nanti naik lagi, ada goncangan. Karena inflasi itu, harga itu tidak hanya bisa dalam negeri tapi juga bisa efek dari luar gitu. Amannya sebenarnya kita itu antara 0,5 sampai dengan 1,17. Nah, kita kan sudah di 1,4. Nah, ini menjadi warning ya bagi pemerintah dan stakeholder yang terkait untuk kedepannya bisa menjaga nih. Karena lumayan ini. Iya, 1,4. Nah, sebaiknya gimana Bu? Apa yang harus dilakukan BPS nih Bu terkait angka 1,4 ini? Kalau BPS itu kan hanya memotret ya.
Jadi kalau potretnya naik ya kita sebutkan naik. Kalau terjadi inflasi ya kita katakan itu inflasi. Dan kita itu ada survei khusus ya untuk yang inflasi ini, yaitu ada yang mingguan. Iya, betul. Itu terutama untuk kaitan dengan makanan, bahan makanan ya. Kemudian ada 2 mingguan dan ada yang bulanan. Kita tidak bisa menentukan angkanya, tetapi berdasarkan hasil survei yang kita lakukan. Jadi apa yang ada di lapangan itulah yang kita hitung. Betul. Jadi kalau misalnya kita nih membayangin ketika yang namanya potret, kalau Mbak Nisa itu waktu itu ada jerawatnya, maka yang kepotret adalah jerawatnya. Nah, sama dengan kita ketika yang hasil kita itu ternyata dia terjadi inflasi, ya potretnya ada inflasi. Kita tidak menggambar angka ya, tidak gitu, tapi sesuai dengan apa yang hasil di lapangan. Karena nanti kebijakannya bisa tepat sasaran apa yang harus dilakukan. Gitu, Mbak. Iya. Bisa. Kemudian terakhir nih Bu, Ya. gimana perkiraan nanti kondisi inflasi di Kota Depok untuk beberapa bulan kemudian, dan mungkin harapan Bu Hilmi nih terkait inflasi nih Bu, gimana Bu? Kalau kita BPS tidak memperkirakannya, sekali lagi kita BPS tidak memperkirakan, kita tidak memproyeksikan terkait dengan inflasi. Kalau saya pribadi di luar dari officialnya ya, mudah-mudahan tidak mengalami perubahan yang drastis. Kan kita Mei itu sudah mulai musim kemarau ya. Nah, musim kemarau, komoditas yang biasanya membutuhkan, karena tergantung musim, misalnya cabai dan sebagainya, itu harus dipertahankan stoknya. Dengan cara apa? Bisa dari kita produksi di wilayah kita, walaupun kecil-kecilan di masyarakat, misalnya mengajak untuk menanam cabai ya. Nah, bisa juga kita bisa negosiasi dengan pedagang, dengan pihak pasokan, dengan sistem kontrak misalnya, sehingga tidak terjadi stabil ya, Bu. Betul, satu stoknya stabil, sehingga harga itu nanti tidak akan bergejolak. Itu menurut saya ya. Jadi saya yakin sih tidak menyampai satu lagi ya, kita bisa di bawah itu ya, mudah-mudahan. Karena tadi yang satu itu jadi warning ya Bu. Betul, jadi warning, kita harus di bawah itu. Kan tadi kita lihat itu selama Januari April itu harusnya 0,5 sampai dengan 1,17 tadi. Nah, sedangkan kita sudah di 1,4, sudah melebihi. Sehingga ke depan itu jangan sampai terjadi kenaikan yang besar. Harapannya mungkin nanti ada kebijakan dari pihak terkait juga agar bisa terkendali gitu. Betul. Ya, kalau di kita ini kan walaupun bukan penghasil, tapi bukan hasil utama, kita bisa berkontribusi ya, berkontribusi, apalagi pemerintah di daerah bisa berkontribusi terutama terkait dengan komoditas-komoditas utama. Ada lagi Bu Anita ya, Bu Nisa, terkait dengan konsumsi beras nih. Kan saya bergelut terkait dengan konsumsi ya dari Susenas. Kalau saya lihat hasil konsumsi yang beras itu, tadi saya coba hitung ya, dengan penduduk 2024 itu sekitar 2,1 juta. Konsumsi beras itu kita 5,61 kilo per kapita per bulan. Per bulan. Setiap orang berarti mengkonsumsi itu ya setiap bulan? Iya, asumsinya semua itu baru rumah tangga ya, baru rumah tangga, tidak termasuk yang restoran ya, hotel itu tidak termasuk. Apalagi ketika restoran, hotel yang mengkonsumsi kan bukan orang Depok ya, dari luar. Nah, minimal kita itu sebulan ketersediaan beras itu 12.000 ton per bulan.
bulan. Iya. Ya, kalau kita kaitkan dengan konsumsi. Nah, kita tahu bahwa andilnya Beras. bobotnya beras ini gede nih. Iya Bu, betul. 4%-an ya, hampir 5. Nah, ini pemerintah harus benar-benar terkait dengan ketersediaan beras. Nah, untuk cabai, kan tadi kita lihat ya pengaruh dari cabai ya. Nah, kalau cabai itu konsumsi per kapita kita itu kan 0,29 ya kilo. Kita butuh kalau dengan penduduk 2,1, anggap saja yang bayi juga kita hitung ya, itu 151 ton per minggu. Kalau per bulan 627 ton. Kebayang tuh cabai. Jadi makanya di Depok itu cabai itu harganya gampang naik. Iya, ya. Favorit soalnya. Favorit betul. Apalagi rumah makan Padang banyak ya di kita. Nah, seblak juga banyak. Seblak juga banyak, betul. Nah, kalau sekarang nih, kalau kondisi Mei sekarang, kemarin saya terakhir tuh ke pasar, cabai rawit sama dengan cabai merah. Kalau sekarang nih ya, yang di Mei kemarin ya. Kebetulan kan kita tadi bikin ceker pedas ya. Iya, jadi saya beli cabai itu. Memasak, jadi beliau yang tahu betul, hafal ya harga cabai, kapan naik, kapan turun gitu ya Bu. Betul. Bahkan pernah itu kemarin pas puasa sempat harganya sama daging Bu. Jadi, waduh. Tapi orang lebih memilih cabai kadang-kadang Bu. Jadi betul. memang favorit sekali. Betul, termasuk saya. Karena saya termasuk kolesterolnya tinggi, jadi saya lebih memilih cabai daripada daging. Kalau daging kan relatif ya harganya, relatif mahal. Maksudnya dia relatif tidak berubah, tapi posisinya memang mahal. Jadi kalau inflasi itu kan bukan soal mahal tidaknya, tapi perubahannya itu. Ketika dia berubah, itulah yang akan berdampak terhadap inflasi. Bukan soal harga. Bukan soal harga mahal atau murah, tapi kalau dia tidak ada pergerakan harganya, itu inflasinya stabil, dia tidak terjadi inflasi. Iya, itu Mbak Anita. Iya, terima kasih Ibu sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini, menemani kami mengobrol soal inflasi ya Bu. Semoga Bu Hilmi juga sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Oke, sahabat data, itu tadi obrolan kami mengenai inflasi, sangat menarik ya, inflasi pasca Lebaran tahun 2025 ini. Kalau ada kritik atau saran bisa nanti disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat pagi, salam ngopi. Terima kasih.